Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aziman bisya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala. Al-laila biiznillahi ta'ala sanuwasilu dirasatana wa qira'atana min kitab al-arabiyyatu baina yadaik fi al-juz'i tsani. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis ini untuk sama-sama belajar bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab dari kitab al-arabiyyatu baina yadaik. Yang mana tujuan kita belajar ini tidak lain dan bukan adalah agar kita bisa berkhidmah terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Taib ikhwah sekalian, silakan dibuka kitabnya. Sekarang kita masuk ke Al-Wahdah yang baru. Wahdah yang baru. Selesai kita dari Al-Wahdah tentang Al-Jawu. Sekarang kita masuk wadah yang baru di halaman 293, unit yang baru. Baik, al-wahdatu al-hadiyata asyrata. Al-wahdatu al-hadiyata asyrata. Ya, wahdah unit yang ke-11. Ya, dari di jilid yang kedua ini, ya, unit dari 9, 10, dan 11. Ya, yang ke-9 sudah kita ambil, yaitu at-tasawwuf. Kemudian yang ke-10 kemarin yaitu al-jawu. Sekarang kita masuk ke wahdah yang baru, yaitu an-nasu wal amakin. Ya, an-nasu wal amakin. An-nas artinya orang-orang. Ini adalah lafaz yang mufrad tapi maknanya jamak. Ya. An-nas artinya orang, ya. Isim jins. Kemudian wal amakin, amakin itu jamak dari kata makan, ya. Amakin jamak dari kata makanun. Makanun artinya tempat. Maka al amakin berarti artinya tempat-tempat manusia dan tempat-tempat. Ya, kita akan berbicara nanti insyaallah taala, tema kita seputar manusia dan tempat-tempatnya, ya. Jalanan, gedung, dan sebagainya. Nah, itu yang insya Allah ta'ala akan kita bahas di wahdah yang ke-11 ini. Nah, jadi al-amakin jamak dari kata makanun artinya tempat-tempat. Jadi makanun jamaknya amakin artinya tempat-tempat. Baik. Kita masuk ke al-hiwar al-awwal. Nah, perhatikan, ya, Anda bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti sebagaimana biasa Anda minta salah seorang untuk membacakan ulang. Baik. Di sini ada hiwar antara Sabit dan Harith. Sabit mengatakan, limadza taraktal Iraq? Limadza taraktal Iraq? Intaqalatis syarikatu ila Juddah. Intaqalatis syarikatu ila Juddah. Wa ana mudirus syarikati huna. Wa ana mudirus syarikati huna. Kunta sa'idan fil Iraq. Hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunak. Hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunak. Ma ra'yuka fi Juddah? Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Juddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Kaifa taqdil waqta fi Juddah? Kaifa
taqdil waqta fi Jeddah, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahri. Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahri. Wa ila aina tadhhabul an? Wa ila aina tadhhabul an? Adhabu ila Makkata lil umrah was salati fil masjidil haram. Adhabu ila Makkata lil umrati was salati fil masjidil haram. Kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Kam tastaghriqul rihlatu ila Makkah? Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, ini dia hiwarnya ikhwah. Al-hiwar al-awwal. Baik, kita minta dari Al-Akh Muhammad Rifai. Aina Muhammad Rifai? Baik. Hadir. Ya Rifai, ana Sabit wa anta Haris. Mafhum? Naam. Baik. Ana abda, limadha taraktal Iraq? Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Cuma wa ana Wa ana mudirus syarikati huna. kunta sa'idan fil Iraq. Hadha sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunak. Ma ra'yuka fi Jeddah? Juddatu madinatun kabirah. Wa jamilatun jiddan. Kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Wa ila aina tadhhabul an? Adhabu ila Makkah lil umrah was salati fil masjidil haram. Kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair ya Rifai. Qiraah mumtazah. Baik. Kemudian kita minta dari Al-Akh Rahim. Aina Rahim? Naam, ana Rahim. Baik. Rahim, anta Sabit wa ana Haris. Baik, ibda anta. Naam. Limadha taraktal Iraq? Intaqalatis syarikatu ila Jeddah wa ana mudirus syarikati huna. Kunta sa'idan fil Iraqi? Hada laysa soal, hada khabar. Ya. Tarif. Kunta sa'idan fil Iraq? Hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunak. Ma ra'yuka fi Jeddah? Fi Jeddah? Jeddatu madinatun kabirah wa jamilatun jiddan. Kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahri. Wa ila aina tadhhabul an? Adhabu ila Makkata lil umrati was salati fil masjidil haram. Kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Tarif. Kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair ya Rahim. Wa iyyakum. Baik. Sekarang namdur ila al-makna ya Pak. Makna dari hiwar yang pertama ini percakapan antara Sabit dan Haris. Ya. Temanya masih tentang An-Nas wal Amakin. Sabit berkata, limadha taraktal Iraq? Limadha tarakta al-Iraq? Tarakta ini fi'il madi dari kata taroka
yatsruku. Ya. Taroka yatsruku artinya meninggalkan. Taroka yatruku artinya meninggalkan. Sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu. Ya. Nah, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Jadi taroka yatruku artinya meninggalkan. Jadi Sabit bertanya kepada Haris, limadza taraktal Irak? Kenapa kamu meninggalkan Irak? Meninggalkan negara Irak. Kenapa pindah ke sini? Haris menjawab, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Intaqalat, ini asal katanya intaqalat, ya. Intaqalat, ya, karena ketemunya dua tanda sukun, jadinya dikasrahkan. Intaqalatis syarikatu. Ya, bukan domir anti di situ ya, bukan intaqalti, bukan ya. Intaqalti ya domir anti. Kalau ini domir hiya, intaqalat, ya, dahabat. Nah, tapi karena sukun ketemu sukun, nah, akhirnya dikasrohkan. Intaqala yantaqilu asal katanya. Intaqala yantaqilu artinya berpindah. Ya, atau pindah. Intaqalatis syarikah, syarikah itu pindah. Ya, kita artikan pindah aja di sini. Intaqala yantaqilu artinya pindah. Asyarikah artinya kantor. Ya. Kantor pindah ke Jeddah. Wa ana mudir syarikah huna. Dan saya adalah mudir di kantor di sini. Ya, jadi kantornya buka cabang. Ya. Kantornya buka cabang. Ya. Pindah ke Jeddah. Ya. Dan dia si Haris ini sebagai mudir baru. Ya. Mudir itu artinya pimpinan tertinggi dari suatu lembaga yang mengatur urusan suatu lembaga, itu dinamakan mudir. Ini karena konteksnya kantor, maka mudirnya adalah direktur. Ya. Mudir bahasa kita adalah direktur. Kalau di sekolah, maka mudir itu kepala sekolah. Ya. Kalau di yayasan, maka ketua yayasan. Ya. Kalau di kantor, maka atau di perusahaan, maka direktur. Ya, jadi menyesuaikan maknanya. Ya, jadi wa ana mudirus syarikati huna. Saya adalah mudir, ya, direktur dari kantor di sini, kantor yang di Jeddah. Berarti ini percakapannya terjadinya di Jeddah, ya, di Jeddah, ya, Arab Saudi. Kemudian Sabit mengatakan kunta sa'idan fil Iraq. Kunta ini berasal dari kata, ya, kana ditambah domir anta. Ya. Kalau ditambah domir anti kunti, domir antum kuntum, ya. Domir ana kuntu, domir anta kunta. Ya. Artinya kamu telah, gitu ya. Sa'idan, sa'id artinya gembira, senang. Ya. Sa'id artinya masrur, gembira. Kamu telah gembira di Irak. Maksudnya kamu sudah senang tinggal di Irak. Ya. Perhatikan saja gembira sini ya, atau senang, ya, atau bahagia. Bahagia lebih tepat. Kamu sudah bahagia di Irak, gitu ya. Jadi Sabit bilang, kamu udah bahagia di Irak, kenapa pindah ke sini, begitu. Ya. Apa kamu tidak menyesal nantinya ya, pindah ke sini? Kemudian Haris menjawab, hadzal sahih. Ya. Iya, memang benar saya bahagia tinggal di Irak. Al-Iraku baladun jamilun. Ya. Irak adalah negara yang jamil, negara yang indah. Wali asdiqaun hunak. Dan saya punya teman-teman di sana. Ya, lihatnya saya punya. Ya. Dan di sana saya punya asdiqaun. Asdiqaun, ya, ini jamak dari kata sadiqun. Sadiqun jamaknya asdiqa. Ya, artinya kawan-kawan atau teman-teman. Jadi saya bahagia di Irak karena Irak negara yang indah dan teman-teman saya banyak di sana. Nah, kemudian Sabit bertanya, ma ra'yuka fi Jeddah? Ma ra'yuka fi Jeddah? Nah,
Ra'yu itu artinya pendapat. Ya. Ra'yun itu artinya pendapat. Beda dengan ru'yah ya. Kalau ru'yah itu penglihatan. Ya. Kalau ru'yah itu penglihatan. Nah, jadi fiil ro'a, yaro, ya, itu masdarnya ada dua. Ya. Ada ro'a, yaro, ro'yun. Ya. Ada juga ya, ro'a, yaro, ru'yah. Ya. Jadi ada ro'a, yaro, ro'yun, ada ro'a, yaro, ru'yah. Apa perbedaannya? Ya, kalau ro'a, yaro, ro'yun itu melihat dengan akal. Ya, maksudnya berpendapat. Ya, saya punya ro'yu, saya punya pendapat maksudnya. Ya, saya punya ide. Itu berarti melihat dengan akal pikiran maksudnya. Adapun ro'a, yaro, ru'yah itu melihat dengan mata. Ya, melihat dengan mata. Ya, sebagaimana untuk mengatakan ru'yatul hilal, bukan ro'yul hilal. Ya, ru'yatul hilal kita katakan. Karena melihat hilal itu dengan mata. Nah, maka yang ditanya di sini pendapat berarti. Karena pendapat itu melihat dengan akal. Ma ro'yuka. Ya, dari kata ro'aya ro juga. Ya. Ma ro'yuka fi Jeddah. Apa pendapatmu tentang Jeddah? Ya, bagimu negara Jeddah ini, karena kamu sekarang sudah pindah ke Jeddah, ya, negara Jeddah ini atau ya, kota Jeddah ini bagimu seperti apa? Nah, kemudian Haris menjawab, ya, Haris menjawab, Jeddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Jeddah adalah kota yang besar, wa jamilatun jiddan, dan ya, kota yang indah sekali. Ya. Jadi Jeddah itu kota pelabuhan, ya, kota pelabuhan. Kalau Riyadh ya, itu pusat ya, kotanya. Ya, kalau Jeddah itu kota pelabuhan. Kalau kayak kita di Jakarta mungkin Tanjung Prioknya ya, itu Jeddah. Taib. Jadi Jeddah itu adalah kota yang kabirah wa jamilah jiddan. Kemudian Sabit bertanya lagi, kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Ya, kaifa taqdi al-waqta fi Jeddah? Taqdi ini fi'il mudhari dari kata qada yaqdi. Ya, qada yaqdi, anta taqdi. Qada yaqdi artinya menghabiskan, ya, atau istaghraqa yastaghriqu. Ya. Kaifa taqdi al-waqta? Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Jeddah? Haris menjawab, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahri. Adhabu artinya saya pergi bersama al-usrah, bersama keluarga. Keluarganya Haris maksudnya. Perginya kemana? Ke syati'il bahri. Ini ada gambar ini ya, syati'il bahri. Ke pesisir pantai. Ya, ke pantai maksudnya. Syati'il bahri. Ya. Jadi syati itu artinya pesisir, ya, daerah pinggiran. Al-bahar laut, ya, pinggiran laut, ya pantai maksudnya. Ya, pinggiran laut itu pantai. Kalau pinggiran sungai tidak kita katakan syati, ya. Walaupun banyak orang menggunakan kata syati, syati nahar, nah, tapi ada istilah yang lebih tepat yaitu diffah. Ya. Kita katakan diffatun nahri, ya, pinggir sungai. Ya, diffah kita katakan pakai dot. Ya, jadi kalau untuk wisatanya ke pinggiran sungai, ya, kita katakan diffah, bukan syati. Ya. Walaupun orang juga menyamakan penggunaannya, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah penggunaan kata diffah. Baik. Wa ila aina tadhhabu al-an? Nah, dan sekarang kemana kamu akan pergi? Adhabu ila Makkah. Haris menjawab, saya mau pergi ke Makkah. Ya, sesuai dengan gambar di sini. Untuk apa? Lil umroh. Ya, ada fasilah mangkuto di sini ya. Fasilah mangkuto itu titik koma ya. Ini berarti kalamnya masih berlanjut, ya, masih belum selesai. Temanya masih sama.
Jadi saya pergi ke Mekah, ya, saya akan pergi ke Mekah untuk umroh, ya, untuk umroh. Wassalati fil Masjidil Haram, dan untuk salat di Masjidil Haram. Ya, sebagaimana antum tahu, ya, salat di Masjidil Haram itu pahalanya sangat besar jika dibandingkan dengan salat-salat di masjid yang lainnya. Jadi wassalati fil Masjidil Haram. Al-Haram itu artinya suci, ya. Di masjid yang suci, yang di situ diharamkan hal-hal yang diperbolehkan di tempat yang lain. Makanya dinamakan Al-Haram, ya, adalah negara Haramain, ya, kota Haramain, dua tanah haram. Baik. Kemudian sabit, kam tastagriku ar-rihlatu ila Makkah, kam tastagriku ar-rihlatu ila Makkah. Ya, tastagriku ini fi'il mudhari dari kata istagroko yastagriku. Ya, istagroko yastagriku. Ini wazannya sama dengan istaghfaro yastaghfiru. Ya, istagroko yastagriku, istaf'ala yastafilu, istaghfaro yastaghfiru. Kam tastagriku, istagroko yastagriku artinya menghabiskan. Ya. Istagroko yastagriku artinya menghabiskan. Tapi dia hanya khusus untuk waktu, ya, menghabiskan makanan nggak bisa menggunakan istagroko, ya, khusus untuk waktu saja. Ya. Misalkan kita katakan saya menunggumu selama 60 menit, misalkan 1 jam. Berarti menunggu itu menghabiskan waktu 60 menit. Gitu. Nah, jadi istagroko yastagriku hanya digunakan untuk menghabiskan waktu. Berapa waktu yang dikonsumsi. Kalau menghabiskan makanan, tidak kita gunakan kata istagroko yastagriku. Ya. Ya, kita gunakan kata yang tadi, koto yakdi itu. Ya, kalau ini khusus untuk waktu. Makanya di sini ar-rihlah, ya, rihlah perjalanan. Maksudnya berapa jam yang dibutuhkan oleh perjalanan tersebut. Kam tastagriku rihlah. Ya. Rihlah itu menghabiskan berapa waktu. Ya, rihlah ke Makkah itu menghabiskan berapa waktu. Dari mana? Dari Jeddah. Ya. Dari Jeddah ke Makkah itu menghabiskan berapa waktu, berapa lama. Maka Haris menjawab, tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Ya. Perjalanan ke Makkah itu menghabiskan 1 jam takriban. Takriban artinya, ya, kira-kira. Ya. Takriban artinya kira-kira. Ya, estimasi waktunya maksudnya. Ya, kira-kira 1 jam, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ya 1 jam. Itu makna dari kata takriban. Ya, karena Jeddah ke Makkah itu ya masih satu daerah ya, jadi dekat. Jadi dia hanya membutuhkan waktu 1 jam saja kurang lebih. Baik. Nah, ini dia hewarnya, ikhwah. Ya. Silakan jika ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, silakan ditanyakan. Tafadhol. Ada yang mau bertanya seputar hewar? Tafadhol. Yang percakapan yang terakhir, tastagriku itu salah ketik ya, Ustaz? Percakapan yang terakhir, tastagriku. Salah ketiknya di mana? Itu benar itu? Benar, Ustaz. Benar. Artinya? Sama kan, tastagriku dia. Ini kan artinya tastagriku. Yang antum tanyakan apa? Domirnya Ustaz. Hah? Ya kan tidak ada perubahan di sini. Tastagriku ar-rihlah itu kembalinya ke rihlah, bukan ke anta. Ya. Bukan harisnya yang butuh waktu, itu rihlah. Lihat rihlah di sini harapannya doma. Ya, jadi rihlah itu menghabiskan berapa waktu, bukan harisnya yang menghabiskan berapa waktu. Ya. Kembalinya ke rihlah berarti. Kembalinya ke rihlah. Rihlah kan domirnya hiya. Maka tastagriku domirnya hiya. Di sini bukan domir anta ini domir hiya ini. Hiya sama anta kan sama dia. Jadi kembalinya ke situ. Nah, maka Haris menjawab tastagriku. Ya. Tastagriku sa'atan, karena kembalinya ke rihlah, fa'ilnya rihlah. Jadi yang menghabiskan waktu itu adalah rihlahnya, bukan harisnya.
Tadi kita katakan menghabiskan waktu, ya. Yastagroko yastagriku itu khusus untuk menghabiskan waktu. Rihlah misalkan antum menunggu, sholat, ya, tidur, belajar, itu kan ada waktu-waktunya. Perbuatan-perbuatan seperti itu berapa waktu yang dihabiskan. Di situ kita gunakan kata istagroko yastagriku. Baik, jelas? Kalau di badal dengan astagriku Ustaz, dengan domir bisa Berapa? nggak? Di badal kan diganti Ustaz. Kita ganti dengan domir apa? Ana astagriku. Ana astagriku, begitu. Nah, Boleh. Ya. Saya menghabiskan ini 1 jam. Tapi ya setelahnya antum harus tambahkan kalimat apa. Menghabiskan 1 jam itu dalam hal apa? Antum sebutkan. sebutkan Ana. lagi rihlahnya. Nah itu dia. Itu kurangnya kalau antum menggunakan domir ana. Ya, antum harus sebutkan lagi kata rihlah, kata yang lain misalkan belajar, tidur misalkan. Saya tidur butuh waktu 8 jam misalkan. Antum harus sebut ya, fin naum di belakangnya nanti. Astagriku sama niya saat fin naum gitu. Ya. Nah, kalau di sini firrihlah berarti astagriku saatan wahidatan firrihlah gitu. Itu kalau menggunakan domir ana. Baik, jelas? Berarti reteleknya terjemahnya rihlah tersebut menghabiskan waktu 1 jam, kira-kira 1 jam gitu Ustaz ya. Nah, terjemah literalnya seperti itu. Sekarang Ustaz. Terus soal akhir. Ustaz, Tafadhol. berarti kalau yang qadha yaqdi itu untuk umum ya Ustaz? Seperti Nah. apa? Ta'am. Bisa untuk umum ya. Maka dia bisa menghabiskan apa saja, menghabiskan waktu juga bisa pakai qadha yaqdi. Ya. Makanya tadi taqdi al-waqta, menghabiskan waktu artinya kan. Ya, bagaimana kamu menghabiskan waktu? Berarti qadha yaqdi itu bisa menghabiskan waktu. Bahkan menghabisi orang itu juga bisa menggunakan qadha yaqdi. Membunuh orang maksudnya. Ya. Qadha itu ala fulan, di mana qataltu fulan. Ya. Nah, kalau menggunakan qadha yaqdi. Qadha ala di mana qatala. Jadi umum ya. Baik, oke. Baik, jadi soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Konsep soal ma farqu qadha wa badal. Qadha wa Badal. qadha wa badal. Nah, Mal maksud ada lam afham. Qadha wa badal. Mana badal? Badal pengganti kan? ya istilahnya mungkin qadha salat gitu. Dengan istilah yang lain dengan badal gitu. Oh, baik itu. Baik. Ya, beda antara qadha sama badal ya. Beda. Ya, qadha itu artinya mengganti sesuatu yang terlewat. Ya, ini pembahasannya fikih. Kalau antum bahas qadha-nya, qadha salat ya. Secara bahasa beda lagi maksud dari kata qadha ya. Ya. Qadha salah sama qadha secara bahasa, ya, penggunaan umumnya beda maknanya ya. Kalau yang antum tanyakan adalah seputar qadha salat, maka ya pembahasannya khusus pembahasan fikih saja berarti ya. Ya, qadha salat itu maksudnya mengganti sesuatu yang sudah lewat ya. Ya, mengganti sesuatu yang sudah lewat yang hakikatnya sama saja dengan yang sebelumnya. Ya, cuman antum ya kerjakan di waktu yang lain. Nah, itu maknanya. Ya. Antum ketiduran salat subuh sehingga antum ganti di waktu yang lain. Ya. Hakikatnya salat yang antum kerjakan adalah salat subuh, cuman waktunya saja antum kerjakan di lain waktu. Itu qadha. Ya. Kalau badal, ya,
itu antum mengganti. Misalkan antum sholat zuhur, ya, 4 rakaat, ya. Tapi tadinya antum berniat itu adalah sholat asar, antum kira waktu asar, maka antum harus badal sholat itu. Ya. Bukan dikodok, tapi harus diganti sholat itu, ya, karena belum waktunya masuk asar, antum sudah sholat asar. Nah, itu maksudnya badal. Ya. Jadi kalau kodok, ya antum mengkodok dengan jenis yang sama. Ya, mengganti dengan jenis yang sama. Kalau badal, mengganti dengan jenis yang berbeda. Ya, mengganti dengan jenis yang berbeda. Maka ya sering antum dengar istilah badal umroh, ya, itu karena jenisnya beda. Yang mengganti itu bukan antum. Gitu. Ya, antum nggak bisa umroh misalkan, antum tugaskan, wakilkan ke orang lain, itu namanya badal umroh, bukan kodok umroh. Ya. Kalau antum nggak sempat umroh, kemudian ya sempatnya bulan ini misalkan, nah, kemudian antum pergi, nah itu namanya qada umroh. Tapi kalau orang lain yang menggantikan antum, itu namanya badal umroh. Wadah ya? Waduh, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Baik. Ya, soal akhir yang lain, ada pertanyaan? Ustaz, Qada. kembali yang kodok tadi, Ustaz, apa asalnya sama dari kodok yakdi ini, Ustaz? Naam, qada yakdi. Ya. Qada yakdi qadaan, ya. Artinya sama, artinya menghabiskan. Cuman kalau konteks fikih ya beda lagi. Ya. Jadi qada yakdi dari kata qada. Masdarnya qada. Nah, Ustaz. Qada yakdi qadaan. Wadah ya? Nah, Ustaz. Baik. Ya, soal akhir. Apa Ustaz? Qada. Kalau takriban Apa yang tertanyakan? sa'atan wahidatan bukan takribatan. Nah, tidak, ya. Dia i'rabnya maf'ul mutlak, ya, li fi'lin mahdzuf dia. Jadi qarraba yuqarribu takriban. Ya. Ya, qarraba yuqarribu takriban. Jadi takriban itu nggak akan berubah, tetap takriban saja, ya. Dia nggak akan berubah. Ya, maksudnya? Bukan naat apa? Bukan. Ikun. Dia i'rabnya sebagai maf'ul mutlak, ya. Takriban itu sama seperti kata abadan, daiman, ya. Kata-kata seperti itu di i'rab sebagai maf'ul mutlak, ya. I'rabnya maf'ul mutlak, maka dia akan tetap seperti itu, nggak akan berubah. Oh, jadi nggak bisa sa'atan wahidatan takribatan. Enggak, ya. Jadi dia tetap takriban. Syukron Ustaz. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Mas? Anatat. Halo. Itu untuk yang takodiul wakta. Itu takodi itu fi'il mudhari tat ya. Taqdi al-waqta, na'am. Fi'il mudhari. Itu yaknya kok bisa disukun? Tapi kenapa itu? Karena asal katanya adalah qada yaqdi, ya. Qada yaqdi. Ya. Kenapa ianya sukun? Ya, fi'il yang seperti ini, ya, tanda jazmnya nanti bukan dengan sukun tapi hasbu harfal illah. Hasbul ya nanti tanda sukunnya. Tanda pengganti sukunnya. Ya. Nah, jadi kenapa dia sukun iya-nya? Ya, karena memang dia jenis fiil yang istimewa, berakhir huruf illah. Ya, ada fiil-fiil yang seperti ini dalam bahasa Arab, ya, fiil-fiil yang berakhiran huruf illah ya di sini. Ya, fiil yang seperti ini kita kenal dengan nama fiil naqis. Ya. Fiil naqis ini i'rabnya tasrifnya memang agak beda dia dengan fiil-fiil yang normal begitu. Kalau fiil yang normal, fiil mudhari tazhabu misalkan, ya, itu berakhiran dhammah, berarti marfu dengan dhammah. Ya. Kalau taqdi, ya, marfunya dengan apa? Tidak bisa dengan dhammah. Ya. Marfunya nanti dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang tersembunyi. Ya. Ya, tidak bisa muncul dia. Ya. Dhammah yang tersembunyi tidak bisa muncul dikarenakan dia berakhiran ya. Ya. Jadi aturannya
dia harus sukun. Sedangkan domahnya mana? Tersembunyi domahnya. Makanya dinamakan domah muqaddarah. Ditakdirkan, disembunyikan. Lawan dari domah zahirah. Kalau tadhabu itu domah zahirah namanya, domah yang tampak. Kalau taqdi, domahnya nggak tampak. Ya, semisal juga ini seperti kata da'a yada'u, anta tada'u, ya, bariran waw, ya, ya, maka dia tidak bisa dikatakan berharokat domah. Domahnya tersembunyi gitu kata. Nah, namanya fi'il nafis. Ya. Wadih ada? Wadih? Wadih, Tat. Syukran. Iya, soal akhir. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain bagaimana? Jelas semua? Keluarnya, insya Allah mafhum semua ya. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Masuk ke al-mufradat. Ya, dari hiwar tadi ada beberapa kosakata. Yang pertama, yantaqilu. Yantaqilu ini fi'il mudhari. Pindah kemana teman? Kita bantu. Hah? Oh, kita mungkin di situ. Yantaqilu ini adalah fi'il mudhari dari kata intaqala. Intaqala yantaqilu. Ya. Bedakan dengan naqala, ya. Kalau naqala itu artinya memindahkan. Ya. Naqala yanqulu. Naqala yanqulu. Artinya memindahkan. Ya. Nah, kalau intaqala yantaqilu artinya pindah. Ya. Jadi bedakan artinya ya. Antum memindahkan misalkan kitab dari meja ke kursi, itu naqala. Ya. Naqala Muhammadun kitabahu misalkan. Ya, tapi kalau yantaqilu dianya berpindah. Bukan antum yang memindahkan. Misalkan buku berpindah dari meja ke kursi. Nah, dibedakan ya. Naqala itu ya muta'addi, yantaqilu itu lazim. Nah, sudah belajar fi'il lazim, fi'il muta'addi di Madinah Salam sudah belajar? Belum. Sama. Belum. Baik. Belum, Ustaz. Jadi yang dimaksud yang dimaksud dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi itu adalah pembagian kata kerja berdasarkan butuh apa tidaknya kepada objek. Ya, ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia harus pakai objek. Ada juga yang nggak perlu. Misalkan antum bilang saya makan. Kalimat ini nggak sempurna kalau sampai situ doang. Antum harus sebutkan apa yang dimakan. Saya makan nasi misalkan. Ya. Nah, maka fiil yang seperti ini namanya fiil muta'addi. Ya, fiil muta'addi itu artinya fiil yang butuh kepada objek. Harus disebutkan objeknya. Maf'ulnya harus disebutkan. Akal tu ar-ruzza. Kalau akal tu doang nggak bisa. Bukan objeknya apa. Nah, tapi kalau zahabatu cukup, nggak perlu disebutkan lanjutannya. Zahabatu, saya pergi, selesai. Nggak perlu zahabatu ila. Ya. Kalau mau tambahkan lebih bagus, tapi nggak pakai juga kalimat tersebut akan tetap benar. Begitu. Nah, ini namanya fiil lazim. Ya, lazim itu dia cukup kepada fa'il saja, nggak butuh kepada maf'ul, nggak wajib begitu. Nah, jadi fiil ya imma dia muta'addi, imma dia lazim. Ya. Imma dia membutuhkan maf'ulun bih, ya, atau dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Baik. Kemudian ada kata hunaka. Nah, untuk perinciannya nanti yang teman akan temukan insyaallah di kitab yang lain. Nah, perincian dari lazim dan muta'addi. Hunaka ini adalah salah satu ismul isyarah, ya. Kata tunjuk untuk jauh, ya. Kata tunjuk tempat jauh, ya. Dia khusus untuk tempat, ya. Hunaka itu artinya di sana, lawannya adalah huna. Kalau huna itu di sini, hunaka di sana, ya. Kadang juga ditambahkan lam, jadinya hunalika.
Misalkan di surat Al-Kahfi, hunalikal walayatu lillahil haq. Baik. Kemudian asdiqa, ya, asdiqa ini jamak dari kata sadiq, ya. Asdiqa ini jamak dari kata sadiq. Apa muradifnya asdiqa? Sahib. Ashab. Ya, banyak ya. Ashab, sahib, ya, rafiq, Zamil. ya, zamil, ya. Itu semua bermakna kawan, teman, ya. Al-jalis juga bisa, ya. Nah, jadi ashab dengan asdiqa, ya, itu artinya kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau ashab itu umurnya beda-beda, ya. Ada yang tua, ada yang muda. Teman-teman antum ada yang beda-beda usia, beda-beda tempat kerja, beda-beda tempat sekolah. Nah, itu namanya ashab. Tapi kalau sama-sama, ya, teman sejawat istilahnya, ya, teman satu kantor, itu namanya asdiqo, ya. Asdiqo namanya. Baik. Kemudian umroh, ya. Umroh, ya, secara bahasa umroh itu artinya ziarah, ya. Ya. Tapi dalam tinjauan istilah syar'i, umroh itu adalah, ya, manasik, ya, perbuatan haji, ya, apa namanya, amalan-amalan haji, ya, yang tidak seperti haji, ya, ringkasan dari perbuatan haji dilakukan di sepanjang tahun. Nah, itu umroh. Kemudian sa'idun ini bukan nama orang, ya. Ya, sa'idun memang kadang juga nama orang. Ada nama orang nama Sa'id, misalkan Sa'id bin Abil Waqqas, misalkan, ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan kata Sa'id di dalam hiwar tadi itu artinya orang yang gembira, ya. Sa'idun artinya orang yang gembira, orang yang senang, ya. Gambarnya sedih. Ya, gambarnya sedih. Ya, anggap saya senang begitu, ya. Baik. Jadi Sa'idun ini zamannya su'ada, ya. Ya. Nah, antum tahu kitabnya Ibnu Qayyim Miftah dari Sa'adah, pernah dengar? Miftah dari Sa'adah. Nah, Sa'adah itu artinya kebahagiaan, ya. Pernah dengar orang namanya Sa'adah? Ya, Sa'adah artinya kebahagiaan. Sa'adatun, happiness, ya. Sa'idun orangnya, ya. Kalau perempuan berarti Sa'idatun, zamannya su'ada, orang-orang yang bahagia, su'ada. Sa'adah, kebahagiaan. Sa'idun, orang yang bahagia, ya, satu orang. Su'ada, jamaknya. Baik. Kemudian al-bahru. Nah, al-bahru insyaallah antum tahu, ya. Al-bahru lawan dari kata al-barru, ya. Al-barru. Al-barru artinya daratan. Al-bahru lautan. Ya, kama qala fil ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Kemudian mudirus syarikah, ya. Mudirus syarikah, ya, artinya, ya, direktur dari syarikah, dari perusahaan, ya. Nah, syarikah itu dari kata shin, ro, dan kaf, ya, artinya bersekutu, ya, persekutuan itu dinamakan perusahaan. Karena perusahaan itu kan isinya banyak orang di situ, ya, bersekutu, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Maka dinamakan syarikah. Makanya sekutu itu dinamakan syarik. Perbuatan menyekutukan itu dinamakan syirik. Ya, menyekutukan Allah dengan yang lain itu dinamakan syirik. Ya, menjadikan sesuatu, ya, yang satu atau menjadikan dua, nah, itu namanya syirik secara bahasa. Kemudian rihlah, ya sama dengan safar, tapi biasanya rihlah itu, ya, untuk tujuan, ya, senang-senang, untuk pariwisata begitu. Itu rihlah. Kalau safar biasanya tujuan bisnis, ada keperluan sebagainya. Kemudian Madinah itu artinya kota, ya. Kalau ditambahkan alif lam, maka itu artinya Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ya, kotanya Nabi, ya. Tapi kalau Madinah saja tanpa alif lam, ya, itu bisa kota mana saja. Madinah itu Jakarta, kota Jakarta. Madinah itu Medan, kota Medan. Ya. Madinah itu Surabaya, kota Surabaya.
Ya, nggak pakai alif lam, karena kalau pakai alif lam itu masuknya adalah kotanya Nabi, Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulunya bernama Yasrib. Ya, Madinah ini berarti bisa dijamak dia. Kalau Al-Madinah Al-Munawwarah nggak bisa dijamak karena kotanya Nabi kan hanya satu, Madinah Munawwarah saja. Ya, maka kalau Madinah yang artinya kota, ya, ini bisa dijamak ya, menjadi mudun. Ya, Madinatun jamaknya mudun. Baik. Jelas sampai sini, Pak? Kodatnya. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Baik, Fadol. Kalau apa tuh ini Ustaz, bedanya kota Misr dan Misron Ustaz. Nah, bedanya Misro sama Misrun, Misron atau Misrin. Ya. Nah, Ustaz. Jadi kalau di ayat ya, dia menggunakan tanwin, maka Misr itu maksudnya tempat. Ya. Udkhulu Misron artinya masuklah ke dalam tempat. Ya. Bukan kota Mesir. Misron itu artinya tempat. Jamaknya Amsor. Ya, jamaknya Amsor. Tapi kalau dikatakan udkhulu Misro, ya, pakai fathah, nggak pakai tanwin, maka itu maksudnya Mesir yang ibu kotanya Kairo itu. Oh, nah Ustaz. Jelas bedanya? Nah Ustaz. Wadih Ustaz. Jadi ada Misron, ada Misro. Oh, itu Ustaz, ijazah Ustaz, ya ijazah sama rihlah apakah sama Ustaz? Ijazah sama rihlah. Nah, Kalau ijazah ya, itu artinya liburan. Ya, ijazah itu artinya liburan. Ya, dia sinonimnya bukan rihlah tapi utlah. utlah. Ya, Nah, utlah. Kalau rihlah itu artinya perjalanan. Ya, perjalanannya, ya, travelingnya itu namanya rihlah. Ya, kalau ijazah itu liburan, masa liburan. nah Jelas Ustaz. bedanya? Nah Ustaz, wadih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jelas? Ada pertanyaan lain? Ya, Ustaz. Baik. Hasil. Kata deribat, ajib anil asilah biikhtisar, aina Haris al-an? Al-jawab mada? Aina Haris al-an? Di Jeddah. Di Jeddah. Nah, jadi di Hiwar tadi, itu Haris sekarang berada di Jeddah. Aina kana min qabl? Sebelumnya dia di mana? Fil Iraq. Fil Iraq. Limadha ja'a Haris min al-Iraq? Limadha taraka al-Iraq? Syarikatahu. Lianna syarikatahu intaqalat ila Jeddah. Karena ya, perusahaannya, syarikahnya pindah ke Jeddah. Ya, makanya dia tinggalkan Irak. Man mudirus syarikah fi Jeddah? Siapa mudirnya? Siapa direkturnya yang di Jeddah? Haris. Itulah alasan kenapa dia pindah. Ya, karena dia adalah mudir yang baru. Ya. Limadha ahabba Sabit al-Iraq? Kenapa Sabit ya, suka Irak? Ya. Limadha ahabba Sabit al-Iraq? Baladun jamil. Baladun jamil walahu asdiqa'un hunak. Nah, pertanyaannya Sabit ya. Coba lihat di ini. Maroyika fi Jeddah. Ya. Ada sahih. Ada liraku baru. Ya, benar pertanyaannya itu. Yang ditanya siapa tadi? Sabit ya. Seharusnya Haris kan? Nah, Seharusnya Haris ya. Ya. Mungkin salah ketik soalnya di sini. Ya, seharusnya limadha ahabba Haris al-Iraq. Ya. Baik. Ma ra'yu Sabit fi Jeddah? Ini juga Sabit lagi. Seharusnya Haris ya kan? Nah, ra'yu Sabit nggak ada di situ. Nah, mungkin Sabit yang ada di ini diganti dengan Haris. Ra'yuhu sahih. Ma ra'yu Haris fi Jeddah? Ra'yu mada?
Ya. Ra'yuhu Juddah madinatun bidatun kabiratun wa jamilatun jamilatun jiddan. Jiddah. Limada yadhhabu ila Makkah? Mada yuhibbu Sabit fi Juddah? Apa yang disukai oleh Haris di Juddah? Apanya yang disukai di Juddah? Si Haris ini suka apa dari Juddah? Tadi dia disebutkan dia menghabiskan waktu di Juddah itu di Syati'il Bahar, di pantai. Berarti yang dia sukai dari Juddah itu adalah pantainya. Berarti yang disukai adalah pantainya. Syati'il Bahri. Limadha yadhhabu ila Makkah? Apa dia pergi ke Makkah? Lil umrah. للعمرة وصلاة المسجد Umrati الحرام في المسجد الحرام lil umrati was salati fil Masjidil Haram. Kam sa'atan ar-rihlah min Makkah ila Jeddah? Sa'atan wahidatan taqriban. Sa'atan wahidatan taqriban. تقريبا. Baik. Afwan Ustaz. Fadhal. Jeddah wa Jeddah kilahuma sahih. Nah, kilahuma sahih. Hunaka man yaqul Jeddah, hunaka man yaqul Jeddah, kilahuma sahih. Walakin la taqul Jaddah. Nama Jaddah kalimat jadidah. Ya, kalimat jadidah. Dan hunaka man qala Jeddah wa Jeddah. Kama masalan di Indonesia hunaka man qala ya Jakarta, hunaka man qala ya Jayakarta, hakata. Nafsu syai'. Naman qala Surabaya, naman qala Surabaya, hakata. La farq bainahuma. Baik. Jad soal akhir? Ra'yu isim atau fi'il? Ra'yun ada isim. Ra'yun itu adalah isim. Ya. Jamaknya ara. Ya. Ra'yun jamaknya ara. Berarti ini sabitun sebenarnya sabitin tadi. Ra'yu sabitun. Naam sahih. Ma ra'yu sabitin seharusnya. Ya. Tapi karena memang seharusnya Haris di sini, bukan sabit. Ya. Ma ra'yu Harisin, gitu ya. Jadi salah ketik di soal ini. Ya. Ma ra'yu sabitin seharusnya. Baik, jadi ra'yu itu adalah isim, jamaknya ara. Ya. Ra'yun namanya ara. Ashabur ra'i. Ya, antum tahu siapa ashabur ra'i? Kalau disebutkan ashabur ra'i siapa maksudnya? Ulama. Ulama. Ulama? Ulama ashabur ra'i. Abu Hanifah ya Ustaz. Abu Hanifah. Ya. Mazhab Abu Hanifah. Ya. Mazhab Abu Hanifah itu namakan ahlur ra'i, ulama al-Hanafiyah. Ya. Limada li'annahum istaksaru minal qiyas wa maharufi. Ya, karena mereka banyak menggunakan qiyas dalam mazhab mereka jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab fikih yang lainnya. Ya, tentunya ra'yu mereka adalah ra'yu yang hasil ijtihad, bukan ra'yu yang tercela gitu ya. Maka dinamakan mereka ahlu ar-ra'i. Ya. Lawannya adalah ahlu al-hadis. Ya. Lawannya adalah ahlu al-hadis, ahlu ra'i, ahlu al-hadis. Kalau al-hadis itu mazhabnya Imam Malik, ya, mazhab Maliki, ahlu al-hadis. Baik. Alas, ya soal akhir. Fadli Ustaz. Tafadhal. Anda mau tanya ini Ustaz, kan ada yang biasanya menanyakan kam saatin biasanya itu Ustaz. Ini saatan. Gimana caranya membedakannya itu Ustaz? Sebenarnya
Ini penjelasannya agak ini ya, agak ribet sebenarnya. Ya. Kalau Atom sudah belajar tamyiz sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum. Belum. Agak repot ya kalau memang belum bahas tamyiz. Bahas yang ininya aja. Karena ada kaitannya sama pembahasan tamyiz nanti. Kalau antum mengatakan kam sa'atan itu i'rabnya tamyiz nanti. Ya. Kenapa mansub? Ya masuk kita pembahasan tamyiz di situ. Ya. Gitu saja. Jadi beda lagi nanti di situ ya. Perinciannya panjang sebenarnya kalau antum mau nanya kam i'rabnya apa setelahnya itu ya. Ya. Belum lagi kalau kam itu nanti ada dua macam di situ nanti, ada kam istifhamiyah sama kam khobariyah. Ya. Kalau kamnya istifhamiyah maka ada dua cara baca, sa'atan atau sa'atin ya. Ada yang tamyiz mansub ya. Ada juga nanti yang di i'rab sebagai mudhofun ilaihnya. Ya. Nah, kalau kam khabariyah yang di i'rab hanya dengan satu cara saja. Nah, jadi perinciannya panjang di situ ya. Intinya antum ikuti saja yang ada di kitab dulu ya untuk sekarang ya. Ya. Nah, insya Allah nanti akan ada waktunya untuk antum membahas yang seperti itu. Ya. Nah, termasuk perincian soalnya. Kalau kita bahas ini, khawatirnya akan membuka pembahasan yang meluas nanti jadi. Ya. Pembahasan yang meluas, ya ini bukan tempatnya kita bahas. Ya, belum waktunya kita bahas hal-hal yang terperinci seperti itu. Meskipun seharusnya memang penting untuk dibahas. Ya kita usahakan ya, kalau ada waktu nanti kita bahas di majelis yang lain ya, agar tidak tercampur dengan pembahasan yang ini, agar juga teman-teman yang masih dasar sekali tidak kebingungan mengikuti nantinya. Baik. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik. Baik. Nah, lihat soal akhir. Ada pertanyaan lain? Wadah? Waktu mazal mawjudan am la? Oh, intahal waqt. Intaha, Ustaz. Baik. Idan naktafi lahuna ya. نكتفي إن شاء الله تعالى سنلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الحوار الثاني. أما الآن اليوم إن شاء الله نكتفي إلى هذا الحد ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair.